Menyambut bulan suci Ramadan. Banyak cara yang dilakukan umat muslim demi menyambut bulan penuh berkah ini. Hampir di beberapa daerah tradisi sambut Ramadan selalu penuh sukacita oleh umat Islam. Bulan yang paling ditunggu ini menjadi momen istimewa untuk dirayakan. Di berbagai daerah di Indonesia, Ramadan disambut dengan sejumlah aktivitas. Kegiatan-kegiatan ini menjadi tradisi turun-temurun yang masih dilakukan hingga saat ini. Tradisi menyambut Ramadan di Indonesia pada intinya mensucikan diri, saling bermaafan, dan menjalin silaturahmi. Bahkan ada juga yang membersihkan masjid serta karpet masjid untuk dipakai tarawih. Rasulullah bersabda, "Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya. Pintu-pintu jahim, neraka, ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi." Hadis sahih, dan diriwayatkan oleh An-Nasai. Berikut tradisi sambut Ramadan di berbagai daerah di Indonesia. Diambil dari berbagai sumber. Pertama ada tradisi munggahan di Sunda. Munggahan diambil dari bahasa Sunda unggah, yang artinya beranjak ke tempat yang lebih tinggi. Unggah dalam artian umat muslim akan berpindah dari bukan Syaban ke bulan agung penuh berkah. Biasanya masyarakat Sunda khususnya Jabar mengisi kegiatan munggahan dengan makan-makan atau gotram. Di desa Citali Kecamatan Pamulihan Sumedang ada tradisi gembrong liwet yang diisi dengan masak bersama kemudian dimakan bersama-sama. Munggahan adalah tradisi masyarakat Sunda di Jawa Barat yang dilakukan pada akhir bulan Syakban. Mengutip laman resmi Kementerian ESDM, tradisi munggahan merupakan tradisi bermaaf-maafan sebelum melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Munggahan dilakukan dengan cara berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Kegiatan ini dapat dimulai dengan berziarah ke makam orang tua atau orang saleh. Kemudian, masyarakat Sunda juga melakukan sedekah, bernama sedekah munggah untuk orang-orang yang membutuhkan. Kegiatan berlanjut ke acara berkumpul, bermaaf-maafan, dan makan bersama dengan keluarga maupun kerabat. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur dan kebahagiaan umat muslim untuk menyambut bulan suci Ramadan. Selain itu, dengan bermaaf-maafan dapat memperbaiki hubungan sesama manusia sebelum menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya ada punggahan di Sumatera Utara. Punggahan merupakan tradisi menyambut Ramadan di Sumatera Utara. Punggahan berarti naik artinya. Tradisi ini diharapkan mampu menaikkan derajat manusia ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Tradisi punggahan dilakukan berbeda di tiap daerah di Sumatera Utara. Labuhan Batu Utara misalnya, masyarakat biasanya akan membawa makanan dan berkumpul bersama menyantapnya di masjid. Di Batubara, punggahan dirayakan dengan menyembelih ternak jenis kerbau atau lembu mulai 32 hari sebelum hari pertama Ramadan. Tradisi punggahan hingga kini masih dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat Sumatera Utara. Selain karena untuk menghormati tradisi yang sudah ada, tradisi punggahan juga memiliki nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, seperti liputan tim Binus TV malam tadi di Musola Al-Hikmah Medan Priok. Warga sangat antusias mengikuti kegiatan punggahan di musola tersebut. Selanjutnya ada tradisi megang Aceh. Megang merupakan tradisi menyembelih kambing atau sapi yang dilakukan 3 kali dalam setahun, yaitu pada Ramadan, Idul Adha, dan Idul Fitri. Biasanya masyarakat memasak daging di rumah. Setelah itu membawanya ke masjid untuk makan bersama keluarga, kerabat, tetangga, atau yatim piatu. Masyarakat Aceh percaya bahwa nafkah yang dicari selama 11 bulan wajib disyukuri dalam bentuk tradisi megang. Tradisi megang di desa biasanya berlangsung 1 hari sebelum bulan Ramadan. Megang dimulai sejak masa kerajaan Aceh tahun 1607 sampai tahun 1636 Masehi. Megak adalah tradisi jelang Ramadan yang dilaksanakan oleh umat Islam di Aceh sejak masuknya Islam di abad ke-14. Melansir laman resmi pemerintah kota, Pemkot Banda Aceh, tradisi ini merupakan tradisi makan daging sapi bersama-sama. Masyarakat Aceh memang lebih sering makan makanan laut dibanding daging sapi mengingat letak wilayah Aceh yang dekat dengan laut. Namun, menjelang bulan Ramadan, masyarakat berbondong-bondong menyembeli atau membeli daging sapi ke pasar untuk dimakan bersama kerabat dan keluarga. Di pedesaan yang masih kuat adatnya,
Menantu laki-laki yang tinggal di rumah mertua berkewajiban membawa pulang daging sapi saat megang. Untuk dimasak, daging yang diperoleh diolah menjadi masakan khas Aceh. Seperti daging asam keeng, sirubo, hingga sop daging. Selain daging sapi, masyarakat Aceh juga terbiasa menambahkan menu masakan lainnya saat megang. Seperti kambing, ayam, maupun bebek. Lalu ada tradisi Balimau Kasai dari Riau menjelang bulan suci Ramadan. Orang Kampar yang tinggal di Provinsi Riau menjalankan tradisi Balimau Kasai. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, tradisi ini berupa mandi menggunakan air yang dicamur jeruk atau dalam bahasa Kampar limau. Jenis limau yang digunakan beragam, mulai dari jeruk purut, jeruk nipis, hingga jeruk kapas. Air campuran limau ini kemudian dituangkan ke orang-orang sebagai ungkapan rasa syukur, kegembiraan, sekaligus simbol penyucian diri sebelum memasuki bulan puasa. Selain itu, kasai atau wewangian yang dihasilkan dari tradisi ini dipercaya mampu mengusir rasa dengki dalam kepala. Selain mandi dengan air limau, tradisi Balimau Kasai juga mengadakan pemotongan kerbau serta pemberian santunan kepada anak yatim dan keluarga tidak mampu. Lalu ada tradisi Nyadran Yogyakarta. Menjelang Ramadan, masyarakat Jawa khususnya Jawa Tengah dan Yogyakarta melakukan tradisi nyadran kalau di Jabar. Nadran, tradisi ini juga dikenal sebagai ruwahan. Nyadran adalah hasil akulturasi budaya Jawa dengan Islam. Nyadran diadakan 1 bulan sebelum dimulainya puasa, atau pada 15, 20, dan 23 Ruwa. Biasanya nyadran dilakukan dengan membersihkan makam orang tua atau keluarga lalu mendoakannya. Masyarakat yang melakukan tradisi nyadran percaya, membersihkan makam adalah simbol dari pembersihan diri menjelang bulan suci. Bukan hanya hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Nyadran dilakukan sebagai bentuk bakti kepada para pendahulu dan leluhur. Setelah nyadran biasanya ada acara kenduri atau makan bersama. Tradisi padusan merupakan kegiatan mandi dengan niat membersihkan atau menyucikan diri. Itulah beberapa tradisi yang ada di Indonesia dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tak kalah seru di Musola Al-Hikmah Medan Krio ini. Usai sholat Isya warga berkumpul di teras musola. Dibuka oleh Bang Andri Syahputra sebagai Ketua Perayaan Hari Besar Islam. Lalu doa yang dibacakan oleh Ustadz Muhammad Zulfikar. Dilanjutkan salaman saling memaafkan seluruh jamaah. Dan ditutup dengan makan bersama yang diatur oleh remaja musola. Dari Medan Krio Sumatera Utara, Andika bin Haris Sukaya, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.